Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat ini kita berjumpa di dalam peribadatan online. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, memohon hikmat yang daripadamu ya Bapa, agar supaya firman yang akan kami dengarkan pada saat ini benar-benar kami pahami dan kami mengerti. Dan juga hamba berdoa supaya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan hamba untuk bisa menguraikan akan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama pada saat ini kita akan belajar dalam satu tokoh dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Dan pada kesempatan ini firman Tuhan saya ambil di dalam Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kita akan melihat di sana bahwa bagaimana Yusuf hidup di dalam Tuhan, yang dia perlihatkan dalam kehidupannya. Dia konsisten dalam rahmat Tuhan. Jadi Yusuf hidup dalam konsistenan di dalam rahmat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kita akan melihat di sana ya suatu konsistenan Yusuf dalam rahmat Tuhan yang ia nyatakan di dalam ketulusan kasihnya dalam perbuatan. Kita lihat Yusuf nyatakan ketulusan kasih dalam perbuatannya. Dia nyatakan kepada siapa? Dia nyatakan kepada saudara-saudaranya. Kalau kita melihat di mana dikatakan bahwa Yesus mempunyai hati yang tulus terhadap saudara-saudaranya. Kita melihat indikatornya dalam Alkitab, dalam pembacaan kita. Di dalam Kejadian pasal 45 ayat yang pertama berkata seperti ini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat indikator pertama, ketulusan perbuatan Yesus kepada saudara-saudaranya dinyatakan pada ayat yang pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Apa maksudnya? Apa maknanya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa ini adalah kali yang kedua saudara-saudaranya datang berjumpa dengan Yusuf. Yusuf sudah tahu keberadaan dari keluarganya, dari ayahnya dan adiknya Benyamin. Dia tahu bahwa mereka sudah menyakiti akan hatinya dengan menjual dia kepada saudara yang kaya. Dia sampai di rumah Potifar. Potifar memasukkan dia dalam penjara. Dan akhirnya Firaun mengangkat dia menjadi seorang gubernur. Inilah suatu tragedi yang bisa dikatakan menyakitkan di dalam hati dari Yusuf. Tetapi saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat di sini, di saat saudara-saudaranya datang karena suatu peristiwa kelaparan yang terjadi, ketulusan Yusuf diperlihatkannya melalui perbuatannya. Dia tidak lagi bisa menahan akan hatinya. Hati yang apa? Hati yang haru berjumpa dengan saudara-saudaranya, sehingga dia mengosongkan ruangan itu supaya tidak ada orang Mesir di dalamnya, hanya dia dan saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah dia memperkenalkan diri, membuat saudaranya itu ketakutan. Tetapi Yusuf adalah seorang yang mempunyai hati yang tulus. Dia menyatakan akan kasihnya kepada mereka.
Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Dia memperkenalkan akan dirinya kepada saudara-saudaranya. Pada ayat yang kedua dikatakan di sana bahwa menangislah Yusuf, berkata seperti ini. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Menangislah ia keras-keras. Mengapa dia menangis? Karena dia merasa haru berjumpa dengan saudara-saudaranya. Dia merasa haru berjumpa dengan saudara-saudaranya. Setelah dia memperkenalkan diri, dia menangis. Bukan menangis karena dia sakit hati, tapi dia menangis dengan sukacita. Dia menangis dengan penuh keharuan karena dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Di sini kita melihat Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Karena Yesus hidup dalam kasih dan rahmat daripada Tuhan, sehingga dia tidak mempunyai rasa benci kepada saudara-saudaranya, tetapi yang ia miliki adalah kasih yang tulus terhadap saudara-saudaranya. Ini kita melihat bahwa bukti ketulusan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Indikator ketiga dalam ayat yang keempat berkata seperti ini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Di sini kita melihat, marilah dekat-dekat. Kata marilah dekat-dekat, ya, dia ingin berkata kepada saudara-saudaranya, berbicara banyak dengan saudara-saudaranya. Dia menyuruh mereka mendekat agar supaya tidak ada orang Mesir yang mendengarnya apa yang mereka perbincangkan, karena sesuatu dan lain hal Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Selanjutnya bukti yang kedua bahwa Yusuf sangat mengasihi akan saudaranya, yang dia perlihatkan dengan ketulusan melalui perbuatannya, yaitu pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus memberitahukan kepada kita akan bukti ketulusan Yusuf. Apa buktinya? Yusuf peduli dengan keluarganya. Yusuf peduli dengan keluarganya. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-9 pasal 45 berkata seperti ini. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan dan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa bukti ketulusan Yusuf dia nyatakan kepada saudara-saudaranya dengan menyuruh mereka kembali ke Kanaan, menjemput ayahnya dan sanak keluarganya. Dan juga Yusuf mau berpesan agar supaya jangan berlama-lama. Setelah sampai di sana, ajaklah ayah dan saudaranya kembali atau datang ke Mesir. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Yusuf melakukan itu bukan karena dia benci, untuk mereka mengundang mereka datang ke Mesir untuk mencelakakan mereka, tetapi dengan ketulusan dia mengundang, memanggil saudara-saudaranya dan ayahnya datang ke Mesir karena suatu peristiwa kelaparan yang sangat hebat. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Kalau kita melihat pada ayat yang ke-10 pasal 45 berkata seperti ini. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sini kita melihat Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus bahwa Yesus beri yang terbaik kepada ayah dan saudara-saudaranya. Yesus beri yang terbaik pada ayah dan saudara-saudaranya. Yesus memanggil mereka datang ke Mesir dan ditempatkan di satu tanah yang terbaik, yaitu di tanah Goshen. Benarlah tanah Goshen itu tanah yang terbaik? Kita lihat pada pasal 47 ayat yang ke-6 dalam kitab Kejadian. Berkata seperti ini, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu
tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Itu kata siapa? Kata Firaun kepada Yusuf. Firaun berkata kepada Yusuf, tunjukkanlah kepada ayah dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini, negeri Mesir. Di mana? Di tanah Goshen. Jadi Yusuf memberi yang terbaik kepada ayah dan saudara-saudaranya. Memperlihatkan kepada kita bahwa Yusuf tidak memiliki dendam kepada saudara-saudaranya. Pada ayat yang ke-11, Yusuf mensejahterakan ayah dan saudara-saudaranya. Firman Tuhan berkata seperti ini, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Bapak Ibu, kepedulian Yusuf kepada saudara-saudaranya, dia nyatakan dalam perbuatan. Yusuf mensejahterakan ayah dan saudara-saudaranya. Firman Tuhan menegaskan, di sanalah aku memelihara engkau. Memelihara dalam artian Yusuf mau memenuhi kebutuhan mereka, dalam artian juga bahwa Yusuf mau mereka hidup sejahtera. Hal yang kedua, Yusuf hidup di dalam kasih dan rahmat Tuhan secara konsisten. Yusuf tidak mengkontaminasikan hatinya dengan dendam. Perbuatan dari saudara-saudaranya adalah perbuatan yang tidak baik. Menjual dia itu satu perbuatan kejahatan. Tetapi Yusuf tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Dicatat dalam Kejadian 45 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita melihat di sini apa yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ayat yang ke-5, saya bisa katakan bahwa Yusuf memiliki hati yang mengasihi kepada saudara-saudaranya. Ayat 5 berkata seperti ini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Apa dikatakan oleh Yesus? Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Yesus menyatakan bahwa dirinya dia tidak mengkontaminasikan diri dia dengan dendam, karena dia itu tahu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia mengasihi mereka. Bagaimana cara Yusuf mengungkapkan kasihnya kepada saudara-saudaranya? Ayat yang ke-5 tadi dalam Kejadian pasal 45 sudah membutuhkan kepada kita bagaimana Yusuf menyatakannya, yaitu perkataan Yusuf yang menghibur saudara-saudaranya. Perkataan Yusuf yang menghibur yang kita lihat dalam kalimat, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri. Dilanjutkan dengan kalimat juga, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu, Yusuf menghibur saudara-saudaranya yang sudah ketakutan karena mereka tahu kejahatan mereka terhadap Yusuf. Tetapi Yusuf tidak berlaku jahat kepada mereka. Dia tidak mempunyai dendam, tetapi dia mempunyai kasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada ayat yang ke-7 di dalam pembacaan kita, yaitu Kejadian pasal 45, dengan lapang hati mensejahterakan saudara-saudaranya. Kita kembali melihat Yusuf tidak mempunyai dendam kepada mereka, tetapi yang dia perlihatkan, yang pertama dia mau dengan perkataan yang menghibur, yang kedua dengan lapang hati Yusuf mau mensejahterakan saudara-saudaranya. Ayat yang ke-7 berkata seperti ini, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Lapang hati untuk memelihara hidupmu. Apa yang dimasukkan situ? Yesus dengan lapang dada mau mensejahterakan mereka, mau memenuhi akan kebutuhan mereka dengan kalimat yang berkata untuk memelihara hidupmu. Hidup siapa? Hidup saudara-saudaranya. Apalagi
kita sudah melihat bahwa Yusuf memiliki hati yang mengasihi. Dan selanjutnya, Yusuf bijaksana dalam bertutur. Kita lihat dalam pasal yang ke-8, Yusuf bijaksana dalam bertutur. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita melihat tutur kata yang tidak menyinggung dan menyakitkan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Perkataan tidak menyakitkan, perkataan tidak menyinggung akan saudara-saudaranya. Itulah kehebatan daripada Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, tentunya akan selalu konsisten dalam rahmat Tuhan, seperti Yusuf yang selalu